Halo, perkenalkan nama saya Angelina Kartini Meo, mahasiswa semester 3, Prodi Akuntansi dengan NIM 19190039. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan. Materi yang pertama yaitu obligasi. Obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Yang berikut karakteristik obligasi. Karakteristik umum suatu obligasi meliputi 1. Nilai intrinsik atau nilai teoritis dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, nilai par atau nilai prinsipal. 2. Tipe penerbitnya. 3. Bond indentures. 4. Call provision. Berikut jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi 1. Obligasi dengan jaminan. 2. Obligasi tanpa jaminan. 3. Obligasi konversi. 4. Obligasi yang disertai waran. 5. Obligasi tanpa kupon. 6. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang. 7. Putable bond. 8. Junk bond. Yield obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran return yang akan diterima investor obligasi yang cenderung bersifat tidak tetap, tergantung tingkat return yang disyaratkan investor. Yield obligasi dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu yang pertama nominal yield, yang kedua current yield, yang ketiga yield to call atau YTC, 4. Yield to maturity atau YTM, 5. Realized horizon yield. Nominal yield ditunjukkan oleh besarnya kupon obligasi. Current yield ditunjukkan oleh rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Yield to maturity adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Yield to call adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga waktu obligasi tersebut di-call. Realized horizon yield adalah tingkat return yang diharapkan investor dari suatu obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Yang berikut nominal yield. Nominal yield ditunjukkan oleh besarnya kupon obligasi. Misalkan, suatu obligasi memberi kupon sebesar 15%, berarti nominal yield untuk obligasi tersebut adalah 15%. Yang berikut current yield. Current yield bisa dihitung dari rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Current yield biasanya dilaporkan secara harian di media massa atau misalnya Wall Street Journal. Yield to maturity. Yield to maturity bisa dihitung dengan rumus berikut. P sama dengan sigma 2N T sama dengan 1 CI per 2 bagi 1 tambah YTM per 2 kuadrat T tambah PP tambah PP bagi 1 tambah YTM per 2 kuadrat 2N, di mana P sama dengan harga obligasi pada saat ini, T sama dengan 0, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI sama dengan pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM sama dengan yield to maturity, PP sama dengan nilai par dari obligasi. Menghitung YTM dengan rumus di atas bisa dilakukan dengan metode trial and error hingga ditemukan tingkat bunga YTM yang menyamakan sisi kanan dan kiri persamaan. Contoh soal yang pertama, sebuah obligasi tidak gelemblik akan jatuh tempo 10 tahun lagi. Nilai parnya 1000 dan tingkat kuponnya adalah 18%. Diasumsikan obligasi tersebut saat ini dijual dengan harga
di bawah par yaitu 917,69 dengan menggunakan persamaan nilai YTM adalah penyelesaiannya 917,69 sama dengan sigma 20 T sama dengan 180 per 2 bagi 1 tambah YTM per 2 kuadrat T tambah 1000 bagi 1 tambah YTM per 2 kuadrat 20 917,69 sama dengan 90 kali PV of NNWT 10% untuk 20 periode tambah 1000 kali present value factor 10% untuk 20 periode. 917,69 sama dengan 90 kali 8,514 tambah 1000 kali 0,149 sama dengan 917,69. Dengan demikian maka YTM adalah sebesar 10% kali 2 sama dengan 20%. Yield to call atau YTC. YTC adalah yield yang diperoleh investor pada obligasi yang bisa dibeli kembali. YTC bisa dihitung dengan rumus berikut. P sama dengan sigma 2C T sama dengan 1 CI per 2 bagi 1 tambah YTC per 2 kuadrat T tambah PC 1 tambah YTC per 2 kuadrat 2C. Menghitung YTC dengan rumus di atas bisa dilakukan dengan metode trial and error hingga ditemukan tingkat bunga YTC yang menyamakan sisi kanan dan kiri persamaan. Contoh soal 2. Sebuah obligasi yang kalian beli jatuh tempo 20 tahun lagi dengan kupon sebesar 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah 1000 dan saat ini dijual pada harga 1.419,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price sebesar 1.180. Penyelesaiannya 1.419,5 sama dengan sigma 10 T sama dengan 1 90 bagi 1 tambah YTC per 2 kuadrat T tambah 1.180 bagi 1 tambah YTC per 2 kuadrat 10. 1.419,5 sama dengan 90 kali present value of annuity 5% untuk 10 periode tambah 1.180 present value factor 5% untuk 10 periode. 1.419,5 sama dengan 90 kali 7.722 tambah 1.180 kali 0,64 sama dengan 1.419,5. Dengan demikian, maka YTM adalah sebesar 5% kali 2 sama dengan 10%. Kita masuk pada materi yang kedua, risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Return atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya
penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Risiko aset dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama dalam basis berdiri sendiri atau on a stand-alone basis atau risiko tunggal. Dua, dalam konteks portofolio. In a portfolio context, risiko aset dalam suatu portofolio. Diversifiable risk disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program. Efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Market risk disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi, konflik politik, dan lain-lain. Yang berikut return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua kelompok utama, yaitu yield dan capital gain. Yield komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dua, capital gain atau loss, komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga atau bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Pengukuran risiko tunggal. 3 cara pengukuran risiko tunggal atau on a stand-alone risk, yaitu yang pertama, return yang diharapkan atau expected return. 2. Deviasi standar return. 3. Koefisien variasi. Yang berikut investasi portofolio dan risiko portofolio. Investasi portofolio. Yang pertama, portofolio suatu kombinasi 2 atau lebih investasi. Contoh, portofolio Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portofolio meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Berikut investasi portofolio. Aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Portofolio risk. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Diukur dengan deviasi standar portofolio, tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu, berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas yang ada di dalam portofolio. Korelasi antara sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar portofolio. Yang berikut covariance. Dalam konteks manajemen portofolio, covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. CAPM adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM diperkenalkan oleh Traynor, Sharpe, dan Lintner, merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu risiko sistematik.
atau systematic risk, dan risiko spesifik atau risiko tidak sistematik atau specific risk, unisystematic risk. CAPM digunakan untuk menganalisis risk dan rates of return. Kesimpulan dari CAPM, risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio. Berikut beta dalam CAPM. Yang pertama, koefisien beta adalah jumlah risiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar. Yang kedua, saham dengan deviasi standar tinggi akan mempunyai beta yang tinggi pula. Oleh karena itu, saham dengan stand-alone tidak akan mengkontribusikan banyak risiko untuk portofolio. Beta mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata. Berikut security market line. Semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Contoh soal yang pertama, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Teman-teman bisa lihat di tabel berikut, ada kondisi ekonomi, probabilitas, dan return. Yang ditanya beberapa besar risiko saham X. Penyelesaiannya, expected return ER adalah E kali RX sama dengan 30% kali 20% tambah 40% kali 18% tambah 30% kali 15% sama dengan 17,7%. Varians dan standar deviasi, delta I kuadrat sama dengan 30% kali 20% kurang 17,7% kuadrat tambah 40% kali 18% kurang 17,7% kuadrat tambah 30% kali 15% kurang 17,7% kuadrat sama dengan 0,0001587 tambah 0,0000036 tambah 0,0002187 sama dengan 0,00381 sama dengan akar 0,000381 sama dengan 0,019519 sama dengan 1,952%. Contoh soal yang kedua, PT MTV, return yang diharapkan dari obligasi pemerintah atau risk-free rate adalah 8%. Return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Diketahui RRF sama dengan 8%, RM sama dengan 12%, B sama dengan 1,4, maka RMTV sama dengan 8% tambah 12% kurang 8% kali 1,4 sama dengan 13,6%. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin tinggi risiko pasar, sehingga semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor untuk sekuritas yang bersangkutan.